Wah, apaan tuh? Selamat datang di Meta Hidayat, podcast game horor paling fancy YouTube. Bareng gue, kita bakal menelusuri sudut-sudut tergelap dan paling mencekam dari dunia game horor. Jadi siapkan nyali, matikan lampu, dan let's dive into the night. Mari kita sikat sekarang. Siapa yang tak tahu dengan film horor Pengabdi Setan? Film garapan Joko Anwar ini terkenal dengan sosok ibu yang ikonik dan tak henti bikin penonton bergidik takut. Kendati sosok ibu di sequel Pengabdi Setan 2 tidak sefenomenal pendahulunya, namun karakter ibu dan rumah yang didiaminya senantiasa menjadi pengantar cerita yang menarik bagi penonton film. Bagi kamu yang mengaku penikmat film horor dan sudah menyaksikan Pengabdi Setan 2 Komunian, tak ada salahnya untuk mengenang sejenak rumah ibu yang penuh kesan menegangkan tersebut. Berada di tengah perkebunan teh milik PT PN Kecamatan Kertamana Desa Margamukti Pangalengan, rumah yang disebut-sebut sebagai rumah ibu ini memang dikenal memiliki kesan seram. Kesan ini terbangun dari plot yang ada di dalam film Pengabdi Setan, ditambah dengan bentuknya yang kini tidak lagi terawat. Sejarah rumah. Rumah Ibu Pengabdi Setan dulunya merupakan rumah dinas bagi pengawas perkebunan teh milik pengusaha Bosca bersaudara. Bosca adalah pengusaha teh asal Belanda yang menjadi pemilik onderneming teh Malabar di Pangalengan pada sekitar tahun 1900-an. Bosca dikenal karena kedermawanannya dan juga ketertarikannya terhadap pengetahuan. Salah satu bukti peninggalan Bosca adalah lembaga observatorium astronomi tertua di Indonesia yang berlokasi di Lembang, Jawa Barat. Namun seiring dengan diakuisisinya perkebunan teh tersebut oleh negara yang diwakili oleh PT Perkebunan Nusantara, kepemilikan rumah itu juga turut berpindah. Rumah yang didominasi kayu ini memang sempat dihuni sebagai rumah dinas di bawah kepemilikan PT PN, namun tidak bertahan lama. Seiring waktu rumah tersebut menjadi terbengkalai dan tak terawat. Untungnya mengingat kesan sejarah yang tinggi maka rumah dinas tersebut tidak dihancurkan, tetapi justru diabadikan sebagai cagar budaya. Alhasil pemerintah setempat tidak memperbolehkan adanya renovasi, remodel atau penggantian material apapun. Fakta. Status rumah ibu sebagai cagar budaya membuat kru film Pengabdi Setan harus melapisi dinding rumah dengan menggunakan gipsum dan wallpaper. Cara ini dilakukan agar tidak merusak atau mengubah bentuk asli rumah. Dinding asli rumah ini sendiri sebenarnya masih berupa anyaman. Sering terjadi hal-hal mistis pada pengunjung yang menyambangi rumah Ibu Pengabdi Setan. Salah satu di antaranya adalah ketika foto ibu yang terpasang di dinding, jatuh dengan sendirinya tanpa ada guncangan apapun. Paku yang menjadi tempat bernaung foto tersebut juga masih tergantung rapi. Menurut penuturan pemandu saat itu memang ada sosok yang tengah mengikuti pengunjung sejak awal tiba, namun sosok tersebut tidak mengganggu, hanya jahil belaka. Walau dikenal seram, sebenarnya rumah ibu tidak segelap yang ditampakkan dalam film. Rute menuju rumah ibu juga terhitung mudah dilalui. Jalur pengunjung dari gerbang depan menuju rumah juga jelas dan terarah. Di bagian depan rumah terdapat pepohonan rindang yang menyejukkan mata. Kawasan sekitarnya pun ditata rapi. Menikmati kopi panas sembari duduk di bangku kayu yang berada di depan halaman justru bisa jadi pilihan yang menarik ketika memutuskan untuk singgah di tempat ini. Penampakan. Beberapa dari mereka mendengar suara anak kecil bermain di dalam rumah ini, dengan suara yang terdengar seolah-olah berbicara dalam bahasa Belanda. Bahkan ada yang melaporkan penampakan pocong di antara pepohonan pinus saat melakukan inspeksi. Salah satu warga pernah mengalami pengalaman menyeramkan saat melintasi depan rumah ini dengan sepeda motor pada malam hari. Ia merasa ada yang menaiki sepeda motornya. Bahkan merasa ada yang menahan dan bersandar pada tengkuk lehernya, serta merasa seperti sedang distandari oleh seorang anak kecil Belanda. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat penampakan wajah yang tak jelas, dan ketika menengok ke depan ia melihat dua anak kecil berpenampilan seperti anak-anak Belanda. Kejadian lainnya yang menciptakan suasana misterius adalah perubahan suhu di sekitar rumah ini. Warga yang mencoba mencapai rumah ini melintasi hutan pinus merasakan suhu sangat dingin. Tetapi ketika tiba di depan rumah, suhu tiba-tiba menjadi hangat meskipun rumah tersebut seharusnya kosong tanpa penghuni. Perubahan suhu ini tampaknya mustahil terjadi. Ada pula pengakuan warga yang menyebutkan saat melintas di depan rumah, mereka melihat bayangan putih yang bergerak cepat melewati jendela dapur.